Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya ilmu putih, ada yang namanya ilmu hitam, dan sekarang muncul lagi ada yang namanya ilmu merah. Perhatikan kedua tangan saya, tidak ada apa-apanya. Tangan kiri saya juga tidak ada apa-apanya. Bagaimana kalau kemudian saya tangkupkan kedua tangan saya ini? Perhatikan, tetap tidak ada apa-apanya. Maksud saya adalah baik ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ilmu yang sebentar lagi Allah SWT akan berikan kepada Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Karena ilmu yang akan Allah berikan kepada Al-Masih Ad-Dajjal itu merupakan fitnah terbesar sepanjang kehidupan umat manusia. Ya. Dan merupakan tipu daya yang paling besar. Tidak ada yang bisa selamat dari tipu daya Dajjal laknatullah alaih. Bahkan pesulap merah pun saya yakin tidak mungkin bisa membongkar kebohongan dari Dajjal laknatullah alaih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kalau saya pada saat itu masih ada, maka cukup saya saja yang membongkar, yang akan mengatasi Dajjal ini, yang akan membongkar kebohongan dari fitnah Dajjal. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang bisa. Maka ketika Dajjal keluar, jangan pernah kita mendatangi. Sekarang boleh ya kita datangi kemana-kemana untuk membuktikan. Tetapi ketika Dajjal keluar, jangan pernah kita mendatangi, karena pasti kita akan terbawa. Dikatakan pada saat itu 70.000 ulama langsung beriman kepada Dajjal laknatullah alaih, mengakui meyakini Dajjal laknatullah alaih sebagai Tuhan. Ya, itu ulama, tentunya ulama yang bukan sebenar-benarnya ulama, ulama yang hanya sekedar penampilannya saja, ya, ulama yang hanya sekedar lisannya saja, bukan ulama yang sebenar-benarnya ulama. Apalagi orang awam. Oleh karena itu ketika Dajjal keluar, kita diperintahkan untuk tidak menemui Dajjal. Bahkan istri kita, anak-anak kita yang perempuan terutama ya, itu harus dikerangkeng di rumah. Karena wanita ini biasanya yang gampang sekali kepencut, gampang sekali tertipu. Jangankan fitnah Dajjal laknatullah alaih, ya, penipu-penipu kecil, Dajjal kecil yang sekarang sudah banyak bermunculan, ya, hanya dengan menggunakan mainan anak-anak, keris, petir, ya, kemudian tisu bisa terbakar. Itu kan tipuan-tipuan mainan itu yang tidak ada apa-apanya. Itu saja tertipu, ya, sehingga rela menyerahkan segala-galanya. Bahkan menyerahkan kehormatannya. Ya. Apalagi nanti Dajjal yang betul-betul fitnah yang terbesar dalam kehidupan umat manusia, tidak hanya menyerahkan kehormatannya, menyerahkan keimanannya. Ya. Yakin bahwa inilah Tuhan yang nyata. Gitu. Jadi sekarang ini Allah SWT telah berikan tarbiyah kepada kita, ya. Sebelum
Dajjal yang sebenar-benarnya muncul, maka Allah tunjukkan ya, Dajjal kecil, ya, penipu-penipu kecil. Ya. Tampilannya boleh apa saja, bahkan kadang tampilannya seperti ustadz, seperti kiai, seperti ulama, tetapi ternyata dia dajjal kecil, penipu, pembohong, ya, tidak segan-segan untuk menipu atas nama agama, atas nama Islam yang sangat mulia. Ternyata dia tidak lebih daripada dajjal-dajjal. Dan sekarang masih mudah dibongkar. Ya, pesulap merah membongkar semuanya itu. Tapi nanti pesulap merah ya jangan pernah mendatangi dajjal, karena pasti nanti kita akan tidak bisa membongkar, bahkan khawatir nanti kita akan ikut dajjal, yakin pada dajjal. Ya. Karena fitnah diperbesar. Ya. Coba perhatikan ya. Ini dajjal sebelum dajjal yang sebenarnya keluar seperti ini. Ya. Bagaimana kita tidak akan tertipu, bagaimana kita tidak akan terkagum-kagum, bagaimana kita tidak akan terheran-heran, dan bagaimana kita bisa membongkar semuanya ini. Ya. Apa rahasianya? Tidak bisa, akal tidak bisa. Ya. Ini tidak ada lain kecuali ya, bantuan dari iblis laknatullah alaih. Ya. Kita nggak nyampe pikir kita. Mata kita tidak bisa melihat, akal kita tidak bisa menerangkan. Ya. Sehingga pada saat itu kita ketika ada dajjal paling selamat ya kita larikan diri, jangan mendekat. Ya. Kemudian kita buat amalan-amalan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita baca surat Al-Kahfi, kita hafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ya. Kita yakinkan diri kita hanya kepada Allah SWT, karena hanya orang-orang yang memiliki keyakinan yang sempurna hanya kepada Allah saja akan selamat. Ya. Kalau di dalam hati seseorang siapapun dia, ketika kemudian dia ada yakin, ya, yakin kepada selain Allah SWT sedikit saja, pasti dia akan tertipu oleh dajjal, pasti dia akan mengikut dajjal. Pasti dia akan dicuri oleh dajjal keyakinannya sehingga yakin kepada dajjal. Jadi dajjal itu Allah keluarkan untuk menguji keyakinan kita. Apakah kita hanya yakin kepada Allah SWT semata-mata, ataukah kita ada yakin juga kepada yang lain. Yakin kepada harta kita, inilah yang akan membuat saya mulia. Harta kita, pangkat, jabatan, kedudukan kita. Yakin yang lain ini, ya, inilah yang akan menyebabkan nanti kita akan tanpa kita kuasai, kita akan mengikut tipu daya dajjal. Hanya orang-orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya akan selamat. Kalau nanti ada seorang pemuda yang kemudian menemui dajjal karena dia memiliki keyakinan sempurna, ya, dia datang langsung ke markasnya dajjal, kemudian ditangkap oleh tentaranya dajjal, ya, akan dibunuh, tetapi kemudian dajjal melarang supaya dihadapkan langsung. Dan kemudian pemuda ini dengan yakinnya bahwa kamu adalah dajjal. Kemudian dajjal memenggal, memotong, menggergaji orang ini, dipotong jadi 2 dengan gergaji. Kemudian yang satu dilempar ke kanan, yang satu dilempar ke kiri. Dajjal kemudian melewati di tengah-tengahnya, kemudian memberikan isyarat, maka orang itu menyatu kembali, hidup kembali. Dajjal mengira, pemuda ini pasti yakin kepada saya dengan tipu dayanya yang luar biasa. Bagaimana? Kamu yakin kalau saya Tuhan? Ternyata pemuda ini dengan lantang mengatakan, iya, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kamu memang benar-benar dajjal. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan seperti itu. Nah ini, ya. Oleh karena itu agar kita terhindar dari fitnah-fitnah dajjal, ya, baik dajjal yang kecil-kecil, yang hanya dengan mainan-mainan anak-anak itu, ya, kita yakin hanya kepada Allah SWT. Ya. Jangan yakin kepada selain, yakin kepada benda, yakin kepada manusia, yakin kepada makhluk yang lain. Ya. Kalau itu ada keyakinan, maka kita akan tertipu.
dan akan bisa menggerogoti iman kita, akan bisa melebur iman kita, bahkan akan bisa melenyapkan iman kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tidak memiliki iman, ya. Padahal orang kalau tidak ada iman, ya sudah, tidak ada harapan bisa masuk ke dalam surga, karena imannya sudah lenyap, ya, yakinnya kepada makhluk, yakinnya kepada dukun, atau yakinnya kepada orang yang tampilannya seperti ulama tapi hakikatnya dia adalah dajjal. Hati-hati, ya, hati-hati. Oleh karena itu marilah, ya, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada semuanya saja. Yakinlah hanya kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, hanya kepada Allah saja, ya. Dan ikutilah cara sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita yakin kepada selain Allah SWT, ada sedikit saja keyakinan dalam hati kita kepada selain Allah SWT, ketika kemudian kita menyimpang dari cara Rasulullah, pasti kita akan terseret, ya, kepada kebinasaan, dan kita akan terjebak masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Oleh karena itu hati-hati, ya. Jangan kita tertipu dengan penampilan, ucapan, kata-kata lisan, ya, yang ternyata itu adalah pembohong, penipu, dajjal kecil. Kita perdalam ilmu agama, kita keluarkan segala keyakinan kita, yakin hanya kepada Allah SWT, dan kita terus pelajari sunnah-sunnah Rasul, dan kita terus hidup-hidupkan, sampaikan, dakwahkan, ajak orang untuk kembali kepada kehidupan sunnah. Niscaya kita akan selamat, semuanya selamat, sehingga nanti menemui Allah SWT dalam keadaan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.